Empat elemen membentuk dunia, tetapi elemen kelima memberinya makna, dan selama makna itu dijaga, kehidupan akan selalu menemukan jalan untuk bertahan. Sejak awal keberadaan, alam semesta tidak pernah berdiri di atas kekuatan semata, melainkan keseimbangan. Segala yang hidup bertumpu pada empat fondasi, tak terlihat namun terasa kehadirannya. Tanah yang menjadi pijakan dan asal segala bentuk, air yang mengalir memberi kehidupan, api yang mengubah dan menggerakkan, serta udara yang mengisi ruang dengan napas. Empat elemen ini membentuk dunia, menjaga keteraturan, dan memungkinkan kehidupan berkembang. Namun, para penjaga kuno mengetahui satu hal yang tidak pernah tertulis jelas dalam kitab manapun, bahwa keempat elemen itu tidak akan pernah cukup ketika kegelapan absolut datang. Setiap 5.000 tahun, sebuah kehampaan kosmik bangkit, bukan sebagai makhluk yang bisa ditusuk atau ditembak, melainkan sebagai kehendak untuk melenyapkan segalanya, dingin, sunyi, dan tanpa emosi. Untuk menghadapi itulah, ada satu elemen terakhir, elemen yang tidak bisa disimpan dalam batu atau dikendalikan dengan ritual sederhana. Elemen itu hidup, berpikir, dan merasakan. Ia disebut elemen kelima. Pada masa lalu yang telah lama terlupakan, para penjaga berhasil menyelamatkan bata-bata elemen ketika kehancuran mendekat. Namun tubuh elemen kelima hancur, hanya menyisakan fragmen DNA, dan dunia perlahan melupakan peringatan itu. Zaman berganti, manusia berkembang pesat, teknologi menembus langit, kota-kota menjulang, dan kehidupan bergerak semakin cepat. Di balik kemajuan itu, manusia semakin jauh dari keseimbangan yang dulu dijaga. Hingga pada suatu masa di abad ke-23, sinyal aneh terdeteksi dari luar angkasa, gelap dan senyap, namun membawa kehendak penghancuran yang sama seperti ribuan tahun sebelumnya. Kejahatan absolut kembali bergerak, merayap perlahan menuju pusat kehidupan. Di tengah dunia futuristik yang sibuk dan padat, hidup seorang pria bernama Korben Dalak. Ia pernah menjadi prajurit, terlatih untuk bertahan dan membunuh, namun memilih menjalani hidup sederhana sebagai sopir taksi. Perang telah mengajarinya banyak hal, termasuk betapa murahnya nyawa ketika kekuatan dijadikan tujuan. Pada hari yang tampak biasa, hidup Korben berubah ketika sesuatu jatuh dari langit dan menembus kendaraannya. Bukan mesin, bukan puing, melainkan seorang perempuan muda dengan rambut berwarna terang dan mata penuh kebingungan. Tubuhnya tampak rapuh, namun gerakannya presisi. Ia tidak memahami bahasa, tidak mengenal dunia, tetapi memiliki kemampuan yang melampaui manusia biasa. Perempuan itu bernama Lilu. Lilu adalah hasil rekonstruksi sempurna dari DNA elemen kelima, diciptakan kembali oleh para ilmuwan yang berusaha menyelamatkan dunia dengan sains. Ia adalah senjata hidup, kunci terakhir untuk mengaktifkan kekuatan elemen. Namun Lilu bukan mesin. Ia belajar dengan cepat, menyerap pengetahuan manusia dalam waktu singkat, dan justru karena itu, ia mulai melihat sisi gelap dunia dengan jelas. Kekerasan, kebencian, perang, dan kehancuran memenuhi sejarah manusia. Di saat yang sama, pihak-pihak yang dikuasai keserakahan mulai bergerak. Seorang pengusaha senjata bernama Zoh yang percaya bahwa kehancuran melahirkan kemajuan, menjalin hubungan dengan kegelapan kosmik. Ia tidak memahami sepenuhnya apa yang ia layani, tetapi ambisinya cukup untuk membuatnya menjadi alat kehancuran. Zoh mengirim pasukan Monggalor untuk merebut batu elemen, percaya
bahwa menguasai kekuatan berarti mengendalikan masa depan. Korben tanpa pernah memilih menjadi pahlawan lagi, terjebak dalam pelarian bersama Lilu. Mereka diburu, dikejar, dan hampir terbunuh berkali-kali. Namun dalam perjalanan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lilu mulai merasakan emosi manusia. Ia merasakan ketakutan saat hampir mati, kemarahan saat dikhianati, dan kehangatan ketika korban memilih melindunginya, bukan karena perintah, melainkan karena empati. Hubungan mereka tidak dibangun oleh ramalan atau kewajiban, tetapi oleh pilihan sederhana untuk peduli. Sementara itu, keempat batu elemen akhirnya berhasil dikumpulkan. Dunia berada di ambang keselamatan atau kehancuran total. Di sebuah ruang ritual yang sunyi, keempat elemen disusun. Tanah, air, api, dan udara berada di tempatnya. Namun, ketika ritual dijalankan, tidak ada yang terjadi. Tidak ada cahaya, tidak ada energi. Dunia tetap berada di tepi kehancuran. Lilu, yang seharusnya menjadi kunci, runtuh dalam keputusasaan. Setelah menyaksikan sejarah manusia, ia mempertanyakan makna penyelamatan. Mengapa dunia yang penuh kekerasan harus terus diselamatkan? Mengapa kehidupan yang terus menghancurkan dirinya sendiri layak diberi kesempatan lagi? Untuk pertama kalinya, elemen kelima menolak perannya. Di saat itulah kebenaran yang tidak pernah ditulis menjadi jelas. Elemen kelima bukan sekadar pemicu energi. Ia bukan senjata. Ia adalah pengikat. Keempat elemen hanya akan bekerja jika disatukan oleh sesuatu yang tidak bisa diciptakan di laboratorium atau dipaksakan oleh ritual. Korban mendekati Lilu tanpa senjata, tanpa rencana. Ia hanya membawa satu hal yang tidak pernah dianggap sebagai kekuatan dalam peperangan. Kejujuran, perasaan. Ia mengungkapkan cintanya, bukan sebagai solusi kosmik, tetapi sebagai pengakuan manusiawi. Cinta yang memilih bertahan meski dunia penuh cacat. Cinta yang tidak menutup mata terhadap kejahatan, tetapi tetap memilih kehidupan. Saat itu, keseimbangan kembali menemukan jalannya. Elemen-elemen merespons. Air bergetar lembut, api menyala stabil tanpa menghancurkan. Udara berputar membentuk harmoni. Tanah menguat sebagai fondasi. Lilu bangkit, bukan sebagai senjata, tetapi sebagai penjaga kehidupan. Cahaya murni memancar, bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan untuk menghentikan kehampaan. Kegelapan absolut tidak dilawan dengan kekerasan, melainkan dihadapi dengan makna. Ia tidak bisa bertahan di hadapan sesuatu yang memberi alasan bagi kehidupan untuk terus ada. Ketika cahaya mereda, dunia terselamatkan. Kota-kota tetap berdiri. Manusia kembali menjalani hidupnya. Sebagian besar tanpa pernah menyadari betapa dekat mereka dengan akhir. Lilu kini sepenuhnya memahami manusia dengan segala kelemahan dan keindahannya. Ia bukan makhluk sempurna dan dunia pun tidak. Namun keseimbangan kembali tercipta bukan karena kekuatan terbesar, melainkan karena elemen yang paling sering dilupakan. 4 elemen membentuk dunia, tetapi elemen kelima memberinya makna, dan selama makna itu dijaga, kehidupan akan selalu menemukan jalan untuk bertahan.